karena Golkar ini adalah partai yang lama Ya. dan struktur ke bawah itu sudah lengkap. Ya. Tinggal komandonya saja. Kalau komandonya teler ya teler. Kalau komandonya berjuang semua di bawah. Ya, ya. Tapi berkembang juga opini di luar. Itu Pak Jokowi yang kan dimajukan Ya. sebagai calon ketua umum Golkar. Tidak ada yang salah. Karena presiden itu, kalau dalam istilah saya, ketua Dewan Suronya Golkar. Hanya dengan menjabarkan karya Siaga Gatra Praja, Panglima tertinggi atau Dewan Suronya Golkar itu adalah presiden. Siapapun presiden. Ini menarik. Ini. Jadi pada orang ribut, hajar Jokowi calon presiden, ini Jokowi. Tapi memang yang bicara orang tidak ngerti Golkar. Atau pengurus Golkar yang juga tidak ngerti. Jadi siapa? Jadi pendiri Golkar itu bukan Soeharto, Bung Karno. Ini banyak yang tidak ngerti. Oke. Munas Golkar sekali ini apakah mundur-mundur dan kemudian batal lagi kayak kemarin? Atau hari ini kayak jadi betul itu? Ya kalau wangsitnya sih jadi. Sebaiknya nih Golkar ini gabung sama siapa? Kira-kira menurut ini ya? 2-3 tahun terakhir ini ada elit Golkar yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh lain yang sekarang populer menjadi calon presiden. Janganlah Munaslup itu dianggap barang haram. Buat Golkar itu biasa. Kenapa? Karena partai ini tidak ada ownernya. Hari ini Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Mungkin hari ini belum keluar karena tadi pagi diperiksanya. Tapi di tengah-tengah pemeriksaan ini berkembang isu tentang akan ada Munaslup Golkar. Ini lebih menarik sebenarnya daripada pemeriksaan Kejaksaan Agung hari ini karena isu Munaslup ini sudah muncul berkali-kali. Tahun yang lalu juga muncul tentang isu Munaslup Golkar, tapi kemudian hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu tentu kita pengen tahu nih ada apa dengan Golkar ini sebagai sebuah partai terbesar nomor 2, kemudian punya capres yang hampir 2-3 tahun yang lalu diumumkan, tetapi hampir hari ini progresnya tidak maju-maju ya, tidak pernah diumumkan siapa teman koalisi dan mengumumkan siapa capres Golkar dalam koalisi tersebut. Nah hari ini kita mengundang 2 narasumber yang cukup penting. Yaitu sebelah kanan saya adalah Bang Ridwan Hisam, ini teman lama sahabat saya. Ya. Selamat siang Bang Ridwan. Selamat siang. Beliau ini anggota DPR berkali-kali ya, dari Komisi 7 ya, bidang pertamanan energi dan pengurus Golkar, dan tentu kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya dengan apa di dalam tubuh Golkar ini. Nah kemudian di samping kiri saya ada Mas Saidiman Ahmad dari SMIRC ya, dari Saiful Mujani Research Center, yang hari ini kita undang untuk memberikan informasi atau pendapatnya tentang situasi di dalam tubuh Golkar dan kemudian hasil survei di SMRC terakhir seperti apa. Selamat siang Mas Sediman. Selamat siang. Oke, kita mulai, kita dengar dulu dari Bang Ridwan ini. Ya. Ini teman lama sudah lama nggak ketemu, ketemu di podcast. Gimana Bang? Isu soal Munaslup Golkar ini. Jadi Munaslup di Golkar itu bukan barang haram. Iya. Ya, Udah biasa. Halal-halal saja. Ya. Karena Bang Akbar Tanjung itu terpilih jadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslup tahun 98 Di Bali ya? di Hotel Indonesia, Oh, oke. Jakarta, ganti Harmoko. Ya. Saya sudah ikut waktu Ya. itu. Terus yang kedua Munaslup lagi terjadi, Setia Novanto terpilih di Ya. Bali pada saat mengganti Bang Ical dan AL Agung Ya. Laksono yang dualisme. Setelah Erlangga sendiri Munaslup. Iya. Nah jadi saya jadi heran kalau teman-teman DPP Partai Golkar mengatakan tidak ada Munaslup, tidak ada, dia bilang pergantian. Mungkin Erlangga terpilih dari Munaslup. Iya. Jadi Munaslup luar biasa itu adalah musyawarah nasional yang dilaksanakan di luar periodisasi. Kan periodisasinya 5 tahun. Ya. Nah sehingga Erlangga ini selesai 2024 Desember. Harusnya. Ya. Kalau ada sesuatu itu banyak nanti masalahnya. Ya harus Munaslup. Ya. Nah, kenapa sekarang berkembang istilah Munaslup itu berasal dari Dewan Pakar. Saya kebetulan anggota Dewan Pakar saat ini. Itu rapat kita rapat harian biasa 3 bulanan. Tanggal 4 Juli waktu itu. 4 Juli. Bu. Kemarin, yang lalu ya. Iya, sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 25, 24. Tanggal 25. Jadi 20 hari yang lalu kita rapat.
mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Bicara semuanya. Dewan Pakar itu mantan-mantan menteri, mantan duta besar, mantan gubernur, semua ada di situ. Mantan anggota DPR paling banyak. Termasuk salah. Malah saya bukan mantan, masih anggota DPR saya. Pembicaraan 2,5 jam, nah itu banyak yang dibicarakan, yaitu menyoroti masalah DPP Partai Golkar dan Erlangga Hartarto. Nah, di mana kita melihat bahwa keputusan Munas Golkar tanggal 4 Desember 2019, jadi 3,5 tahun yang lalu, itu ada salah satu keputusannya adalah memberikan amanat kepada Ketua Umum untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, itulah yang kita bahas. Setelah kita lihat, loh ini sudah 3,5 tahun kok tidak berbuat apa-apa DPP Golkar ini. Malah hasil nah nanti survei ya. Survei ya. Bagian survei loh ini kok calonnya kok cuma 0,1 padahal kita ini kan partai besar. Nah, malah yang tidak punya partai tinggi semua. Ini kerja apa ini Erlangga ini? Dan kerja apa DPP Partai Golkar? Itulah yang kita sorotin. Akhirnya keluarlah keputusan, ada 3 keputusan. Pertama, DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto segera membuat poros baru. Segera itu mulai saat itu diputuskan oleh Dewan Pakar selambat-lambatnya Agustus. Kenapa Agustus? Karena Oktober awal harus mendaftar. Ya. Sehingga kalau ada sesuatu itu kita masih punya darurat lah, 2 bulan paling tidak. Nah, terus yang kedua, yang pertama poros baru, yang kedua adalah tanggalnya. Yang ketiga, Erlangga harus membuat tim Erlangga Menyapa Rakyat. Kenapa? Karena Erlangga ini tidak pernah turun ke bawah. Kalau turunnya sekali-sekali lah. Nah, jadi kurang sehingga sosialisasi partai juga turun. Saya tidak tahu nanti dari Saiful Mujani berapa persen sudah sekarang Golkar. Yang kita ini 2 digit, terus sekarang sudah jadi 1 digit. Kita khawatir nanti kalau di bawah parlemen threshold kan gimana ini. Ya kita berjuang dulu waktu 98-99 yang dibubarkan itu. Kebetulan waktu itu saya ketua partai Golkar di Jawa Timur, ya, bersama Bang Akbar di Butat yang berdarah-darah kita. 22 kantor dibakar di Jawa Timur itu, termasuk 1 kantor besar yang di provinsi. Sia-sia kita mempertahankan Golkar itu. Sekarang kok turun terus. Dan sejak 2004, 2009, 2014, 2019 terakhir tinggal dapat 5 kursi dari 126. Nah, itu yang kita takutkan. Ini kalau dibiarkan terus bisa 70-an kursi nanti ini. Nah, itulah kenapa Dewan Pakar membuat keputusan 3. Nah, ternyata setelah ini diekspos, pertanyaanlah dari teman-teman pers. Pak Ridwan, kalau Agustus tidak ada deklarasi, Pak Erlangga bagaimana? Saya bilang, ya harus dirubah melalui Munas luar biasa. Karena itu keputusan soal Munas. capresnya. Calon capresnya. Ya. Kalau tidak dia deklarasikan atau tidak dapat belum menentukan, keputusan Munas harus dirubah dengan Munas juga. Ya. Nah, perdebatanlah terjadi karena teman-teman di beda usah cukup rapim, gimana? Nggak ngerti organisasi artinya. Karena rapim lebih rendah daripada Munas. Ada lagi yang bilang cukup rakernas, tambah gila lagi nih, ya kan? Kayak orang nggak ngerti partai, organisasi. Golkar ini partai paling tua di Indonesia, harus memberikan contoh. Jangan dibodoh-bodohin kita semuanya ini. Rakyat lagi kan harus kita kasih pembelajaran politik. Berdebatlah saya. Sampai akhirnya ada pengurus wakil ketua umum, Ridwan harus dipecat. Tambah rame lagi. Yang ngomong itu orang yang tidak pernah berjuang di Partai Golkar, cuma menikmati jadi anggota DPR. Kita ini berdarah-darah di Jawa Timur, parah rakyat Jawa Timur. Nah, jadilah menjadi ya ribut seperti sekarang. Bahwa tadi Mas Rio sampaikan bahwa di mana kejaksaan itu di luar skenario ini, tidak ada skenario itu sama sekali. Karena kalau kasus yang sekarang dipermasalahkan CPU itu kan kasus lama ya. Sudah inkrah tersangka dan sudah ada, sudah masuk kan, lecing wit apa itu masuk semua itu. Nah terus kita juga kaget loh. Kita bicara bicara Munaslup, capres dalam Munaslup, kok keluar kejaksaan. Nah, itu di luar pikiran kita, di luar Dewan Pakar. Artinya Munaslup itu bukan karena ketua umum sedang diperiksa di Kejaksaan Agung, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya.
Jadi istilahnya itu kalau saya riting kiri belok kanan. Iya. Ritingnya kiri kan. Iya. Jadi untuk menuju Munaslup kan harusnya Iya. merubah capres. Ya. Taunya menggoknya barang ini ke kanan, kejaksaan. Iya, Nah iya. itu. Jadi Ya, gini, Bang. guyon-guyon politiknya seperti itu, Mas Dirman. Bang Ridwan, waktu Bang Ridwan jadi ketua Golkar Jawa Timur, Iya. itu Golkar 99 terpuruk. Terpuruk. Ya, ada pada nomor 2. Ya. Tapi dalam sekian tahun balik lagi ke nomor 1 pada tahun 2004. Iya. Itu luar biasa kalau kita lihat perjalanan Golkar waktu itu ya. Iya. Hampir dibubarkan oleh Gus Dur tapi ternyata Iya. bisa rebound menjadi nomor Iya. 1. Nah, pertimbangan elektabilitas partai ini apakah juga masuk dalam pertimbangan untuk melakukan munaslup Iya. Golkar? Karena kita lihat Golkar nggak jelek surveinya, walaupun calon presidennya tidak naik. Iya. Ya, apakah elektabilitas soal partai Golkar juga jadi pertimbangan? dari Golkar? Kalau masalah isu munaslup tidak ada kaitannya dengan elektabilitas partai. Oh, oke. Berbeda. Itu elektabilitas partai dia pertanggungjawabkan di Munas. Seandainya turun atau naik lah di pertengahan. Yang kita tuntut ini adalah calon presiden. Oke. Karena calon presiden ini kan harus diumumkan. Ya, Ya kan? Karena bersama koalisi. bersama Karena mereka koalisi atau bisa sama sendiri. siapapun. Oke. Nah, karena undang-undang pemilu bahwa peserta pemilu partai politik harus memiliki 20%. calon presiden. Ya. Nah, contohnya sekarang kan ada partai baru kan sudah dukung Pak Ganjar. Ya, Karena PSI. memang PSI terus Ya, Perindo, Perindo, Hanura, kemudian itu kan ya. semuanya mendukung. Karena memang persyaratan kalau dari itu sudah ikut pemilu. Ya. Lah, ini Golkar kok sudah 3 tahun setengah kok adem ayem. Dan masalahnya ketua umumnya yang dikasih amanah ini untuk calon presiden tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya ketua umum Airlangga Hartarto bahwa saya bersedia jadi calon ketua umum. Itu Ya, masalahnya. Oke, sebelum Mas Jadiman kita tanya terakhir. Ya. Ini soal kalau misalnya munaslup terjadi, Ya. ya ketua umum berganti, Hmm. tentu capresnya akan diumumkan ganti juga, ya kan? Logikanya begitu. Iya betul. Apa mungkin dalam waktu spare 2 bulan ini Golkar punya capres sendiri yang mumpuni atau punya elektabilitas yang cukup, atau kemungkinan mendukung stok capres Ya. yang ada, Ya. atau mengajukan turun grade-nya nih Ya. dari capres cawapres saja lah, Ya. gitu ya, Ya. menawarkan kepada Ganjar atau kepada Prabowo atau membentuk poros sendiri, Ya. ya bersama Demokrat misalnya, yang juga dimandatkan oleh partainya Mas Ahaye capres atau cawapres. Cawapres ya. Nah, kita bicara oke lah, munaslup kemungkinan misalnya terjadi. Ya. Langkah setelah munaslup Mm-mm. itu apa yang harus dilakukan? Jadi kalau munaslup terjadi, pertama mencabut keputusan Munas Munas 2019 yang menyatakan Airlangga calon ketua umum. Oke. Itu harus dicabut dulu. Ya, Nah, saya punya jejak digital karena pada waktu Munas 2009 saya salah satu calon ketua umum yang disingkirkan. tahun? Kan 2019. Oh, oke. Karena Kemarin ini ya? Iya, jadi kan ada 8. Ya, Ada 3 yang tidak lolos persyaratan administrasi, 5 lolos. Salah 5 satunya itu Bang Ridwan. Erlangga, saya, Bambang Susatyo, Agun Gunanjar Sudarsa, Oke. Ali Yahya. Oke. 3 mengundurkan diri siang sebelum pembukaan tanggal 3. Tinggal Anda sama Saya disuruh mundur, saya bilang nggak mau saya. Ada apa saya disuruh mundur? Apa saya ada salah? Kalau ada salah coret saya Ya. bilang gitu. Nah, kenapa? yang nyuruh mundur siapa? Ya sih. Jadi pada waktu itu yang Ya. hadir saya disuruh mundur. Satu, Kahar Ya, yang sekarang ketua fraksi. ya, Terus Agus Gumiwang Ya. yang sekarang Menteri Perindustrian. Ya. Satunya Aji Samsudin. menyuruh Anda mundur. Mundur. Oh, Saya bilang apa salahnya saya disuruh mundur? Kalau saya tidak lolos coret aja. ya, ya. Kalau saya mundur enggak. Karena Partai Golkar ini saya berdarah-darah mempertahankan ini di Jawa Timur tadi Ya, bilang. ya. Kita bikin yang namanya paradigma baru Golkar. Partai Golkar partai yang demokratis. Akbar Tanjung itu terpilih melalui proses demokratis. Ada Panglima ABRI, Ya. Waktu itu Pak Edi Sudrajat, Ya. ada Hamengkubuwono 10, ada Akbar Tanjung. Yang terpilih Akbar Tanjung. Bang Surya Ya, sama Ical Ya. terpilih waktu terpilihnya si Pak JK. Pak JK Saya di pimpinan Bali. Munas Bali. Saya pimpinan Munas Bali. Banyak malah calonnya. Waktu Novanto terpilih 8 calonnya. Nah itu Erlangga nomor 7 dapat dari nomor 1 dari bawah. Terakhir itu si siapa namanya? Indra Babang Utoyo. Oh, iya. Masih lebih banyak
Bang Syahrul Yassin Limpo waktu Iya, itu iya, iya, dapat iya. 26. Iya, iya. Nah, lah terus kok ini dipaksakan satu? Saya bilang nggak mau. Saya tetap maju. Masalah kalah biasa. Ya. Saya ini 2 kali maju pilgub di Jawa Timur. Satu Satu bersama wagub. PKB, Iya. ya, bersama waktu itu Gus Dur, saya kalah melalui DPR. Satu lagi bersama PDIP Bu Mega, Sucipto Ridwan kalah, tidak apa-apa. Ya. Demokrasi itu kalah menang biasa, saya Betul. bilang gitu. Ya. Nah, taunya pada tanggal 4 seharusnya pemilihan tanggal 5, tanggal 4 malam itu dipaksakan di dok itu langsung aklamasi. Saya ditinggal, Padahal Anda tidak mundur. tidak pernah mundur. Nah, itulah. Saya pada waktu itu akan menggugat melalui PT UN, tapi tidak boleh sama Bang Akbar, sama Bang Oke. Ical. Jangan Wan, kita besarin ya. Saya ngalah lah, senior-senior bilang itu. Nah, akhirnya ini kejadian. Padahal waktu itu konsep saya adalah mengulang sejarah Golkar 2004. Kenapa? Karena ritme politik Indonesia itu 20 tahunan. Jadi 2004 menang, 2024 itu waktunya Golkar menang kembali. Tapi harus ada cara gitu loh. Nah, saya mau pakai cara yang namanya konvensi. Ya, ya. Itu yang saya Tapi apa mungkin cukup waktu untuk melakukan konvensi Oh, dalam 3 bulan? bukan. Waktu 2004. 2004 itu Oke. ada jejak digitalnya. Ya. Saya diwawancara. Ada nanti kalau mau lihat itu. Ya, ya. Di CNN menit ke-35. Ya. YouTube Munas Golkar. Ya. Sampai sekarang bisa dilihat. Saya bilang, tidak bisa. Harus konvensi. Karena Golkar ini, ya, saya sampaikan, ada istilahnya, Mas. Percaya, tidak percaya silahkan. Setelah Pak Harto turun, istilahnya kita kutukan untuk masalah presiden itu. Iya, iya, iya. Tidak pernah akan ada calon presiden dari Golkar sejak Soeharto turun. Mau lihat, Wiranto dulu calon hasil konvensi. terpilih apa enggak? Oh ya, nggak terpilih. Ya, 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 ya. Pertama, Calonnya ada tapi Lu nggak calon terpilih. enggak Ya, ya. terpilih. Yusuf Kala terpilih wakil Ya. presiden. Tidak Bukan sebagai dari Golkar. bukan dari Golkar, Ya, dari betul. Nasdem. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul. Sama Waktu- Demokrat sama PBB waktu Sama itu. PBB. Nah itu siapa? Coba sebutin calon presidennya Golkar. Waktu JK maju sendiri, karena dia ketua Golkar maju sendiri, kalah. Kalah. Bang Akbar yang membawa Golkar itu menang, lawan siapa? Hamzahas kalah. Ya. Jadi wakil presiden waktu Bu Mega naik, kalah. Waktu dipilih MPR. Waktu dipilih MPR. Jadi tidak ada sejarah. Sehingga apa? Kita carilah konvensi yang memang betul-betul rakyat. Kalau kader Golkar sudahlah. Ini sudah sejarah. Saya bukan ngarang ini fakta. Sudah berapa kali pemilu. Nah saya bilang ini kena kutukan sama Pak Harto ini. Saya bilang gitu Iya, iya. Golkar. Baik, Mas Diwan. Jadi kita ke Mas Saidiman dulu. Ya. Mas Diwan, Ya. ini kan gonjang-ganjing di Golkar ini bukan hal yang pertama, ya. Tapi hebatnya Golkar ini, walaupun dia ribut, tapi jalannya terus maju, Iya, ya. iya. Ada partai baru namanya Hanura, Gerindra, Nasdem. Golkar dia jalan Tetap, terus, ya. ya. Ini Satu periode kemarin 5 kali Lima- ketua umum. 5 kali Satu periode. Zamannya Bang Ical itu. Iya, jadi kalau ngelihat fenomena ini ya, hasil survei SMRC itu kira-kira partai Golkar sebagai partai besar kok kayaknya sulit cari capres. Kemudian capresnya kok jauh lebih rendah daripada elitis partainya. Iya, Kan logikanya pemilih Golkar, pengurus Golkar dia pilih ketua umumnya dong. Iya. Tapi ternyata tidak gitu. Nah, apakah fenomena apa yang terjadi itu dalam survei Anda tentang rendahnya elektabilitas si Erlangga? Iya, pertama-tama memang betul. Ini partai Golkar saya kira salah satu partai yang paling unik saya kira di Ya. Indonesia. Pertama karena ini partai satu-satunya atau mungkin satu di antara sangat sedikit partai yang powernya itu terbagi, terfragmentasi. Tidak ada satu sosok tunggal. Karena itu kalau ada dinamika yang terus-menerus terjadi itu menjadi karakter dari partai seperti Golkar yang tokohnya elitnya itu sangat banyak gitu. Ya. Mulai dari pusat sampai daerah. Jadi tidak ada satu tokoh yang megang partai ini. Ini berbeda dengan partai-partai lain. Itu yang pertama. Tetapi kalau pertanyaannya soal elektabilitas memang betul tadi sampai sekarang kita tidak melihat ada tokoh yang betul-betul menonjol secara nasional dan bahkan dengan Pak Erlangga sekarang. Tetapi walaupun Golkar tidak punya tokoh yang menonjol untuk kepemimpinan nasional, katakanlah kalau kita bandingkan dengan partai lain yang Ya. PDIP misalnya punya Pak Jokowi, punya Pak Ganjar sekarang,
Gerindra punya Pak Prabowo Subianto memang agak di bawah. Tetapi walaupun demikian, yang menarik adalah bahwa Golkar sebenarnya relatif stabil untuk Elektabilitas partainya. elektabilitas partai. Walaupun ya belum tidak secepat kenaikan suara dua partai lain yang punya tokoh memang PDIP dan Gerindra, tetapi Golkar masih bertahan di posisi ketiga dengan 3 besar ya. ya 3 besar dengan relatif stabil ya dari 8 sampai 9% fluktuatif, bahkan pernah 11%. Memang lebih di bawah kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu 2019, lebih di bawah, tetapi ini bukan fenomena Golkar satu-satunya. Ya. Ini terjadi pada semua partai. Karena calegnya belum kerja. Calegnya belum kerja. Jadi persoalan caleg belum kerja ini yang membuat partai-partai ini saya kira ya belum maksimal. Sementara dua partai lain itu walaupun calegnya juga belum kerja, tetapi ada tokoh nasionalnya. Gerindra punya Pak Prabowo, PDIP punya Ganjar sekarang, selain Pak Jokowi yang menjadi presiden. Tapi walaupun Golkar tidak punya calon presiden sekarang, tetapi masih cukup bertahan. Ini menarik. Saya kira salah satu yang bisa menjelaskan ini adalah kekuatan elit partai Golkar yang sampai ke bawah gitu, mengakar sampai ke bawah. Dan saya percaya bahwa ke depan kalau caleg sudah bekerja, tokoh-tokoh di tingkat lokal juga sudah bekerja, saya kira Golkar masih akan cukup kompetitif dari sisi partai politik. Tapi memang persoalannya tadi kita belum menemukan di dalam survei 2-3 tahun terakhir ini ada elit Golkar yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh lain yang sekarang populer menjadi calon presiden. Di survei terakhir SMRC, kita ada survei nasional bulan Mei, Pak Airlangga Hartarto masih, kalau kita ukur 4 calon, 4 calon presiden. 4 calon presiden yang kemungkinan maju, Pak Ganjar, Prabowo, Anies, dan Pak Airlangga Hartarto itu suaranya masih sekitar 1,7%. 1,7%. 1,7%. Tidak ada perkembangan berarti dalam beberapa tahun terakhir. 3,5 tahun yang sudah diumumkan oleh Golkar tetap stuck di 1,7%. Iya. Kurang berkembang. Salah satu persoalannya memang popularitas pada Pak Airlangga Hartarto tidak terlalu banyak, tidak terlalu berkembang. Kedikenalan. Billboardnya udah sampai kampung-kampung. Di kampung saya billboardnya. Iya, tapi billboardnya bukan calon presiden. Ya, mungkin ya. Jadi ini yang saya masalahkan. Orang-orang Golkar, bukan pemilih Golkar ya. Golkar di bawah ini adalah orang-orang yang rasional. Ya. Beda dengan saya tidak usah sebut nama partai lain. Kalau partai itu kan pokok E. Jadi kalau pimpinan ngomong A semua ya. Tegak lurus ya. Tegak lurus. Golkar enggak. Lo ini apa? Dibahas dulu. Selama ini Airlangga kenapa tidak pernah naik? Dia tidak pernah menyatakan bahwa saya calon presiden. Oke. Itu kira-kira apa alasannya? Kan sudah diumumkan oleh partai resmi, berani aja ngomong capres. Ya harusnya gitu. Caimin aja berani. Nah, kira-kira gitu berani kan? Gimana? Dia tidak berani. Iya. Terakhir saya ketemu tanggal 26 Juni. 3 hari sebelum Idul Adha. Di kantor Menko saya datang. Saya bilang, Anda ini keputusan Munas loh. Harus segera umumkan. Paling tidak habis hari raya Idul Adha atau sebelum 1 Suro, saya bilang gitu. 1 Suro itu 19 Juli kemarin. Nah itu, tunggu apa? Tunggu dari atas. Saya pikir tunggu atasnya dari mana? Tunggu wangsit, saya pikir gitu. Dari itu ada wangsitnya Belanda. Ya enggak tahu lah, saya enggak mau ngomong masalah itu. Jadi isu baru lagi kan. Ya gitu. Tunggu, jangan ini. Saya bilang, kalau perlu tunjuk saya jadi panglimanya. Saya bilang gitu. Saya ini sudah pernah jadi panglima Bang Akbar waktu tahun 2004. Alhamdulillah berhasil meskipun berdarah-darah. Kira-kira apa memang itu bagian dari strateginya Airlangga, atau karena merasa bahwa belum secure sebagai calon presiden, karena partainya belum cukup, atau belum ada partai lain yang setuju kalau bergabung kalau beliau jadi capres? Tapi kan sebenarnya dia sendiri kan bisa mengumumkan. Makanya saya tanya, apakah Prabowo itu sudah cukup? Ya. Gerindra kan tidak cukup juga. Caimin sampai yang bilang bahwa jadi jaminan. Suatu saat itu bisa berubah kan namanya ini. Yang cuma clear itu cuma PDIP. Apakah Anies juga clear? Cuma mengusulkan Nasdem aja. Nasdem. Apakah PKS dan AHY pada waktu itu ya? Iya. AHY berubah, bisa saja. Selama belum bulan Oktober masuk di KPU. Nah, Airlangga harusnya dia pemenang kedua. Umumkan saya calon presiden. Barulah dicari itu. Itu tidak berani.
Ya itulah masalahnya. Jadi kenapa mau digenjot bagaimanapun karena pendukung Golkar itu orang yang realistis. Loh ini gimana? Orangnya aja yang dicalonkan tidak bersedia kok atau dia mau ngomong kok kita jadi salah program dukung-dukung Erlangga presiden. Orangnya tidak pernah ngomong bahwa saya bersedia. Namanya salah program itu kalau milih Erlangga, orangnya tidak pernah. Nah itulah permasalahan. Saya jelaskan. Tapi dia bilang tunggu nanti. Saya bilang ya tunggu hilal ini. Waktu itu kan antara Idul Adha sama di Arafah sama di sini kan beda sehari. Ketawa dia. Jadi saya guyonin aja. Enggak, tapi gini, sebagai tokoh senior Golkar lah ya, Bang Ridwan ngelihat apakah penggantian ketua umum dalam waktu pendek ini mengganggu nggak pemilu kita yang sekitar 5 atau 6 bulan lagi kan kita hadapi ya. Termasuk penandatanganan para caleg, DCT atau DCS yang harus ditandatangani oleh ketua umum. Termasuk nomor-nomornya nih. Iya. Nah kemudian kalau ganti ketua umum, apakah nomor-nomor ini akan berubah? Karena belum tentu misalnya, wah ini orang Erlangga, ini apa kita ganti, misalnya gitu. Apa nggak mempengaruhi situasi dan konstelasi? Ya, jadi pertama, karena Golkar ini adalah partai yang lama dan struktur ke bawah itu sudah lengkap. Tinggal komandonya saja. Kalau komandonya teler ya teler. Kalau komandonya berjuang semua di bawah. Ya kalau komandonya apa ya lemah lembut ya lemah lembut semua di bawah. Jadi tidak berpengaruh. Siapapun yang mimpin tidak pengaruh asalkan ada instruksi jelas. Makanya saya bilang tapi karena ini 6 bulan maka harus ada pemimpin yang super hebat. Itu kan yang jadi masalah sekarang. Nah, terus saya ditanya siapa super hebat? Ya di antara calon yang di antara senior yang Golkar ini cuma ada satu yang namanya Opung kan. Luhut Binsar Panjaitan. Mau protes orang. Lah apa ada? Ya ada, tapi tidak super hebat. Bahlil. Ya kan menteri, terus Agus Kartasasmita juga menteri. Ketua MPR Bambang Susatyo. Saya sendiri calon yang belum pernah mundur. Ya, kalau saya bukan hebat, biasa-biasa saja. Karena kalau saya ini mengarah kepada menjaga paradigma baru Golkar. Harus menjadi partai demokratis, partai yang terbuka, partai modern, partai yang mengedepankan suara dari bawah. Dulu dari zaman Golkar Orde Baru kan dari atas ke bawah. Ini kita rubah. Itulah konsepnya Bang Akbar paradigma baru Golkar. Sehingga 2004 kita menang. Karena dirubah paradigmanya. Nah, sejak selesai itu turun terus. Karena apa yang tidak dijalankan? Tadi kan dibilang nanti apa namanya calegnya kerja baru naik lagi. Iya naik tapi turun. Contoh 126 kursi 2004 zaman saya ketua Golkar. Saya itu naik di Jawa Timur 45%. Dari 9 kursi jadi 15 kursi. Untuk DPR RI. Iya. Terus abis itu zamannya Pak JK. Dari 1626 turun 119. Zamannya Pak Ical turun 91. Zamannya Novanto turun 85. Dia masih nomor 2. Masalahnya partai di bawahnya enggak naik. Jadi kita jangan bangga nomor 2 loh. Nomor 2 itu jauh dari PDIP. PDIP nongol di atas 20%. Kita dulu 21%. Zaman Pak Akbar itu. Nah, kenapa? Ya karena calegnya kerja. Ada satu yang tidak dikerjakan oleh DPP. Kenapa turun terus? Yaitu menggarap kader teritorial. Golkar itu punya 2 kader. Satu kader fungsional melalui proses Karsinalmas, kader fungsional dan organisasi massa saya. Saya itu direkrut sebagai ketua umum HIPMI, pengusaha muda, umur 30 saya waktu itu. Sekarang 35 tahun yang lalu. Saya direkrut, jadi kader fungsional. Ada karakter des, kader teritorial desa. Ini tidak disentuh setelah Bang Akbar. Waktu zaman Bang Akbar kerja ini. Saya mengkader itu 120.000 orang se-Jawa Timur. Saya turun 4 tahun itu keliling sampai masuk ke desa membuat karakter des itu. Dulu zamannya Pak Sudarmono kita sampai maksimal kan 73%. Harmoko turun 60, tapi waktu Darmono itu karena itulah konsep karakter des. Ini tidak dijalankan oleh ketua umum, apalagi zamannya Pak Erlangga. Jadi mungkin bisa kita nomor 2 karena apa? Karena partai yang lain turun. Tapi kalau lihat ini Gerindra ini akan pasti nyalip.
Nah, terakhir kita disalib PKS. Wah, lebih ngeri lagi kan kalau PKS yang salib Golkar gimana gitu. Nah, itu kita ngeri. Ya, Kenapa? Ya enggak ada. Lalu terus siapa yang menggerakkan kader teritorial? Ya, Tidak boleh saya, kader fungsional. Kita ada sendiri. kita menggerakkan untuk memilih diri sendiri. Ya. Makanya hasil pemilu 2019 ini untuk Ya, ini ya, apa ya. namanya SMRC. SMRC. Nanti dicek. Ya. Pemilih Golkar itu hanya 19%. Jadi rakyat yang mencoblos partai itu cuma 19%. 80%-an itu mencoblos orang. Oh, oke. Jadi yang kerja siapa? Caleg. Caleg ya. Jadi betul dia. Ya, ya. Nah, tapi masalahnya calegnya berkurang terus ini. Ya, 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 ya. Nah, kenapa kok ini turun? Karena DPP Partai Golkar, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota tidak bekerja sesuai dengan konsep Golkar yang sebenarnya, karya kekaryaan itu. Partainya tidak bekerja untuk kepentingan kader Kader. teritorial. Kader teritorial itu orang yang tidak punya tidak mengambil keuntungan langsung kepada partai. Kalau saya mendapat keuntungan, saya jadi anggota DPR, caleg-caleg itu jadi DPR. Ya, ya. Dapat keuntungan dia kerja. Tapi kader teritorial dia bekerja untuk negara. Kalau Golkar menang ini negara akan hebat, kita makmur. Nah, itu yang didoktrinkan kepada kader teritorial. Ini tidak ada sekarang. Ya. Ya itulah kenapa Golkar makin lama makin. Oke. Itulah yang saya protes. Tadi ada Bang Ridwan menyebutkan ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon ketua umum Golkar. Ada Opung, ada Bahlil, Bamsud dan lain-lain. Tapi berkembang juga opini di luar, itu Pak Jokowi yang kan dimajukan Ya. sebagai calon ketua umum Golkar. Kalau saya ngelihatnya sih, kalau Opung ya sama aja Jokowi juga. Kira-kira gitu. Kalau Opung itu ketua Dewan Penasehat. Ya, sekarang. Jadi kalau Opung itu sama saya ketua umum HIPI, dia Dandre Madiun. Dandre Madiun dia kader teritorial di daerah Keresidenan Madiun 90% hasil pemilunya. 95%. 90%. Oh, 90%. Padahal nasionalnya cuma 60%. Oh, Jadi melebihi dia, target. Melebihi target jauh. Itulah kerjanya Opung. Makanya saya bilang super hebat orang ini. Nah, Kira-kira ini kalau Opung menjadi ketua umum Golkar, ya, apakah kader-kader Golkar bisa menerima secara bulat, atau memang ada yang berusaha mendorong presiden kita menjadi ketua umum Golkar? Walaupun menurut saya sih agak kecil kemungkinan, ya. Tapi bukan berarti tidak ada kader ini. Jadi satu. Yang kedua, ini Golkar ini memang terkenal kadernya itu nggak baperan. Nggak baper. Oh, iya. Jadi kalau dulu misalnya Pak Menteri kita Agus Gumiwang mencalonkan presiden yang bukan dari Golkar, dipecat. Ganti ketua umum jadi menteri dia. Ya. Kalau partai lain kalau pecat itu pecat beneran. Kalau Golkar pecat masuk lagi. Kalau Golkar dipecat palsu-palsu dia. Masuk lagi. Kalau Golkar enggak. Siapa yang dipecat? Fahmi Idris dipecat. Masuk lagi. Masuk lagi. Jadi menteri. Idrus Marham dipecat. Masuk lagi. Doli Kurnia dipecat. Dipecat dia waktu nurunkan Novanto. Begitu udah masuk lagi sekarang malah wakil ketua umum. Jadi ketua komisi lagi. Iya. Ini hebatnya Golkar. Nah, apa mungkin nih ada suara-suara supaya presiden kita menjadi ketua umum Golkar? Nah, ini gini ya. Filosofinya di Golkar itu, dan ini anggaran dasar loh, saya bukan ngarang-ngarang, bukan. Golkar sejak berdiri itu punya doktrin namanya karya kekaryaan. Ya. Di dalam anggaran dasarnya berbunyi karya siaga gatra praja. Artinya bahasa lepasnya artinya ini kan bahasa Sanskerta. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus berkarya, harus bekerja sesuai profesinya masing-masing. Ada sebagai dosen, ya kerjalah sebagai dosen yang baik. Gatra praja. Gatra itu tameng, praja pemerintah. Menjadi tameng pemerintah. Jadi Golkar tidak pernah akan oposisi. Kalau dia oposisi berarti tidak ngerti Golkar. Rubah dulu ADRT Golkar kalau mau beroposisi. Jadi sejak awal mau Gus Dur jadi kita pendukung, Bu Mega jadi kita dukung. Kalau SBY memang Golkar, dulu kan dia ketua Dewan Pembina Golkar di Sumatera Selatan waktu dia Panglima Sriwijaya. Jokowi periode pertama kita kan dukung Prabowo Hatta.
Setelah itu kan kita dukung, masuk semua intinya. Apalagi yang kemarin kita memang dukung kan. Itu bukan karena lihainya Golkar, bukan? Bukan, karena anggaran dasar doktrinnya. Oh, bunyinya seperti itu. Jadi setiap orang yang masuk di Golkar itu didoktrin tidak boleh melawan pemerintah. Oh, Tidak boleh oposisi. Jadi kalau ada orang Golkar pengoposisi, itu bukan di pusat tuh, sampai terus ke bawah. Jadi kalau dia merasa berarti dia bukan kader Golkar. Dia nggak ngerti filosofi Golkar. Ya, tidak pernah baca ADRT juga. Ya itu. Jadi kalau umpama Erlangga siapa terpilih? Ya kalau bukan Jokowi, mana bisa terpilih Erlangga? Oke. Dia diaklamasikan, lawan saya aja tidak berani kok. Iya. Nah, Nah, kalau Jokowi misalnya ada upaya menyeret menjadi ketua umum Golkar, apa ada suara-suara itu? tidak ada yang salah. Karena presiden itu, kalau dalam istilah saya, ketua Dewan Suronya Golkar. Dewan Suro itu kan punya hak prerogatif ya. Iya. Ah, kalau Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dulu itu Pak Harto lah. Ya. Dewan Pembina, tapi sekarang kan Dewan Pembina Bang Ical, tapi kan ada kebatasannya. Tapi secara tidak tertulis, hanya dengan menjabarkan karya Siaga Gatra Praja, Panglima tertinggi atau Dewan Suronya Golkar itu adalah presiden. Siapapun presiden. Ini menarik. Jadi pada orang ribut, hajar Jokowi calon presiden ini Jokowi. Tapi memang yang bicara orang tidak ngerti Golkar atau pengurus Golkar yang juga tidak ngerti. Jadi siapapun presidennya, ex officio Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Suro, ya, Ketua di Dewan atas Suro, ketua Dewan Pembina. di atas Ketua Umum. Ya. Atau Walaupun ketua nggak ada di Dewan. ADRT, walaupun nggak ada di Tidak ditulis, tertulis. tapi anggaran dasar yang berbunyi karya Siaga Gatra Praja, Gatra Prajanya itulah pemerintah. Nah, pertanyaannya, kenapa itu dibuat? Itu dibuat pada waktu Munas pertama di Jawa Timur, di Surabaya, di Juanda itu. Kompleks Angkatan Laut itu dibuat itu. Tahun 71-an. Ya. Nah, itu saya masih kecil, tapi saya belajar sejarah Golkar. Nah, pada saat itu Golkar muncul ini kan ada huru-hara. Tahun 64, terus kejadian tahun 65 kan. Pendiri Golkar itu tentaran. Ada 4, cuman yang terkenal 3. 1, Kino Kosguru, yaitu Kolonel Isman, ya terakhir dia Mayor Jenderal. Kolonel Pak Bandi, MKGR Sugandi, terus Kolonel siapa? Soksi Suhardiman. Suhardiman, ya. Satu lagi yang tidak muncul sekarang karena reformasi, Gakari. Siapa? Gakari. Ya. Siapa tuh? Mayor Jenderal Gatot Suwagyo dan Puspom Abri. Kalau sekarang itu, kalau di polisi itu Sambo itu dulu. Itu dulu namanya. Ada 4. Iya. Ini tentara semua. Nah, mereka menginginkan Golkar ini muncul, nanti terus jadi sektor Golkar, terus jadi Golkar, dia menjadi partai tengah. Yang tidak bisa dibawa ke kanan, tidak bisa dibawa ke kiri. Anti politik aliran waktu itu. Betul. Ke kiri itu mana? Komunis. Ke kanan apa? Ekstrim kanan, yang agama. Kan ada waktu itu gerakan-gerakan agama yang mau merubah Pancasila. Masuk yang kiri juga. Nah, dia ada di tengah. Makanya dia karya Siaga Gatra Praja. Itulah makna daripada kenapa karya Siaga Gatra Praja. Nah, yang baru-baru nggak ngerti. Iya. Apalagi namanya Firman Subagio, pecat Ridwan. Nah, dia itu pegawai di Golkar, nggak ngerti apa-apa. Jadi DPR menikmati. Kalau kita ini berdarah-darah, berdarah-darah kita ini. Oke, Mas Sudirman. Ini kan dari penjelasan Bang Ridwan tadi, ini kan menarik. Autokritik untuk Golkar, ya kan? Dan itu biasa di Golkar. Ini boleh minum ya? Boleh, silakan. Autokritik. Jadi ketidakpuasan ini bukan karena kepada orang, tapi lebih keinginan untuk Golkar lebih besar. Ya. Ini kalau misalnya ketua umumnya ganti nih, kan ada beberapa alternatif. Presidennya baru, capresnya, atau kemudian ikut cawapres atau mendukung capres yang ada. Berpotensi untuk merubah peta kekuatan presiden 3 ini. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Ini peran Golkar ditunggu nih. Ya. Menurut saya sih para calon presiden harap-harap cemas. Begitu ketua umumnya ganti, kemana Golkar akan berlabuh? Ini kan menjadi pertanyaan penting. Ya nggak? Nah kira-kira ini, apakah pergantian ini akan merubah elektabilitas capres? Ya? Karena Bu Mega dalam kemarin acara bulan Bung Karno itu udah menyindir bahwa ini Golkar kok
sudah diajak masuk misalnya kok nggak ada responnya kira-kira gitu. Gimana Mas melihat kita elektabilitas Airlangga yang belum naik-naik? Iya, ya secara umum gini, sebenarnya hasil survei sekarang baik presiden maupun partai sebenarnya masih sangat mungkin berubah. Ya. Ada dua alasan. Yang pertama masih cukup banyak orang ketika kita survei sekarang yang menyatakan belum menentukan pilihan. Kalau di presiden misalnya masih Itu ada undecided. Itu berapa banyak ya? sekitar 15% untuk presiden. Oke. Tapi di luar itu yang disebut sebagai swing voters, Swing voter. pemilih yang kemungkinan bisa mengubah pilihan, itu sekitar 30 sampai 40%. besar ya? Jadi masih sangat besar sebenarnya. Jadi masih cukup banyak publik Itu Indonesia yang survei kapan nih? Survei Mei. survei Mei, kita Mei, survei oke, nasional Mei. Mei. Ya. Jadi masih cukup banyak publik yang sebenarnya menunggu keputusan-keputusan manuver politik di tingkat elit, kerja-kerja di lapangan dan seterusnya untuk kemudian secara pasti menentukan pilihan baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Soal Golkar, saya kira memang Golkar posisinya sangat strategis. ya. Selain bahwa partai ini cukup solid di tingkat bawah, juga besar ya. Sekarang di parlemen kan nomor 2. Ya. Nomor 2 dan saya kira ditunggu juga. Misalnya untuk Pak Ganjar Pranowo ya, saya melihat bahwa Golkar cukup bisa mengisi ruang kira-kira ya wilayah-wilayah di mana PDIP kuat kan itu adalah wilayah-wilayah di mana PDIP agak lemah itu adalah Golkar, wilayah ya. Golkar sebenarnya. Jadi cukup potensial untuk kemudian memperkuat suara Ganjar. Demikian pula untuk yang lain saya kira ya, karena ini partai yang terkenal punya elit atau terorganisir sampai ke bawah, sangat terstruktur begitu. Jadi kalau terjadi perubahan di tingkat elit, saya kira iya benar, ini bisa mengubah. Tetapi juga pada saat yang sama sebenarnya apakah kemudian karena ada perubahan elit kemudian Golkar akan cepat menentukan kemana akan berkoalisi? Arah anginnya. Arah angin juga mungkin tidak bisa juga kita Prediksi, tentukan sekarang prediksi, karena kan Partai Golkar sebagai partai besar kan juga masih punya peluang untuk kemudian berdiri sendiri kan, membangun poros sendiri, Poros ya. sendiri, Membikin betul. angin sendiri ya. Membikin angin sendiri dengan ya katakanlah PAN bergabung Ya. kan sudah bisa untuk Ya. mengajukan capres dan cawapres, dan ada semacam asumsi sebenarnya bahwa kemana Golkar berlabuh terutama pada Ganjar maupun pada Prabowo ini saya kira akan cukup memperkuat ya. Ada semacam kepercayaan misalnya kalau Golkar ke Prabowo ini kemungkinan bisa nih Prabowo lebih unggul solid, ya. lebih solid. Bahkan saya pernah dengar bahwa sejumlah elit agak mencegah itu terjadi karena kalau tidak Prabowo bisa menang ini. Ya, Mereka yang pro terhadap Ganjar misalnya. Demikian pula dengan Ganjar. Jadi posisinya masih sangat, saya kira salah satu yang menyebabkan kenapa sulit sekali menentukan kemana mereka akan berlabuh itu saya kira karena masing-masing kuat argumentasinya, baik sebagai poros sendiri maupun bergabung dengan partai yang Tapi lain. gini, Misal pengalaman kita capres Mm-mm. ya dari 2004 sampai kemarin itu Golkar nggak pernah menyatu. oh iya. Pasti ada kader yang nyebrang. Pada waktu Ada yang dipecat. Ada yang dipecat. Jadi Iya, iya. setiap pilpres ada korban. Ya, benar. Pasti dipecat. Nah, jadi misalnya hari ini Golkar mendukung Ganjar, pasti ada ke Prabowo. Mendukung Prabowo, pasti yang- ada ke Ganjar. Iya, iya. Iya. Ini Ada apakah Go- memang ada Go Anies juga. Nah, ada yang ke Ada Anies? juga, ada Ada juga. Go Anies ada. Iya. Tapi Ada kita ke Ganjar. Atau gitu. memang itu strategi Golkar untuk ada di mana-mana kali. Kira-kira gitu. mungkin. Mungkin Jadi saya agak Ya. kasih. Jadi gini, kita harus lihat sejarah Golkar. Sejarah Agung. Golkar itu seperti Indonesia. Indonesia itu ya sukunya banyak, agamanya juga lebih, Ya. bahasanya, tetapi tetap satu juga. Iya. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. ya. Golkar itu didirikan waktu dia berdiri, Sekber, kurang lebih 260-an ormas-ormas yang tergabung di dalam Oh, bukan Sekber Golkar. bukan tiga itu kan KGM. Oh itu Kosgoro. anunya, kinunya. Oh, Kinonya. Ya, ya, ya. Dia terdiri. Muhammadiyah itu Golkar, HM Ya. itu Golkar, Sekber tuh ya. Ya, ya. Sejak Orde Oh, Lama digabung ya. dalam Sekber ya? Dalam Sekber. Oke. Sejak Orde Lama. Sejak 64. Soekarno ya. Ya, ya. Sejak Soekarno. Siapa yang mendirikan Golkar? Soekarno dengan keputusan Presiden mengangkat golongan karya di MPR. Tanggal berapa? Kepresnya itu tanggal 19 Oktober 64. Mengangkat golongan, utusan golongan. Karena kan MPR itu 3.
utusan partai, Ya. DPR, Utusan perorangan? utusan daerah, Oh, daerah ya. utusan golongan. Nah, pada waktu itu utusan golongan belum ada. Maka Pak Bung Karno mengangkat utusan golongan tahun 64 dengan keputusan Presiden tanggal 19 Oktober tahun 64. Satu hari kemudian yang diangkat itu berkumpul menjadi Sekber Golkar. Yang diangkat Oleh jadi Bung anggota Karno Hah? itu membuat fraksi lah kalau sekarang Ya, ya. itu. Namanya Sekretariat Bersama Golongan Golkar. Karya. Di MPR, di Konstituante. Di MPR. Di MPR. Konstituante. Makanya Golkar tuh hari kelahirannya tanggal berapa? Ya. 20 Oktober 64. Berdasarkan Satu SK hari setelah SK-nya Presiden Bung Oh. Karno. Jadi pendiri Golkar itu bukan Soeharto, Bung Karno. Ini banyak yang nggak ngerti. Oh gitu, awal mulanya Dari sejarah. awal mula. Ya. Ya. Kenapa? Bung Karno lah yang membuat utusan golongan. Karena untuk memenuhi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 4 MPR itu kan 3. Kita tidak ada. Hasil pemilu 55 tidak ada utusan golongan. Ya itu. Terus setelah itu terjadilah proses-proses sampai 71 ikut pemilu. Sekber berubah menjadi golongan karya. Mundurlah ormas-ormas Islam terutama. HMI, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, itu macam-macam lah. Terus organisasi macam. Tapi yang pemerintahan masih tetap ikut. Makanya ada ABG, ABRI, birokrasi, golongan. Golkar. Ya. Nah, golongan itu yang banyak itu. Jadi Golkar sampai kapanpun tidak mungkin bisa satu. Karena dia terdiri dari yang 260. Ya macam-macam otaknya. Ya. Pikirannya. Oke. Tapi itulah menjadi kekuatan Golkar. Iya, iya. Gitu loh. Ya Oke. kayak Indonesia kekuatan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Oke, kita kembali lagi ke Munas Golkar nih. Ya. Munas Golkar sekali ini apakah mundur-mundur dan kemudian batal lagi kayak kemarin? Atau hari ini kayak jadi betul ini? Kira-kira. Lihat Ya. gerakannya ya, lihat Ya. situasinya. Kayak dulu kan wah kayak sepertinya mau benar hilang. Nah, sekali ini apakah akan hilang atau akan terjadi nih? Angin-anginnya kira-kira keyakinan selaku politisi senior yang bisa membaca tanda-tanda di Golkar. Ya kalau wangsitnya sih jadi. Oh, itu. Iya. Jadi Tinggal nunggu wangsitnya waktu. jadi. Jadi saya ini kebetulan karena saya jadi ketua Golkar di Jawa Timur harus merangkul yang namanya orang-orang tua. Para senior, para Orang Ini semua. tua itu ini sepuh. para kiai, Oh, para habib-habib tua-tua itu, para romo-romo itu. oke. Yang ada di gunung, yang ada di pantai, ada di hutan-hutan. Itu dulu mereka digaji oleh Pak Harto kurang lebih 2.000 orang tiap bulan. Tidak boleh kerja, hanya cuma berdoa. Makanya Pak Harto bisa 30 tahun. Iya, iya. Zaman saya ketua Golkar ketemulah dengan mereka. Nah, saya kumpulkan. Saya buatlah padepokan orang-orang tua itu. Tapi saya tidak bisa gaji kan. Bukan presiden Iya, ya, Pak. iya, iya. Dulu melalui Pak Sujono Mardani. Itulah yang dulu ngurusin itu. Saya ketemu orang-orang umur 90. Sekarang masih ada sama saya umur 90 lebih. Ada di Bandung, di gunung 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 Mani kalau tidak salah itu. Di Sumedang sana. Saya datang ke orang-orang tua itu. Saya datang di daerah mana itu Sragen, di Jawa Timur banyak lah. Nah, mereka itulah yang menjaga Golkar. Selain tadi itu, kenapa? Ya ini Golkar dianggap Indonesia. Harus mengawal Indonesia karena dia partai tengah. Jadi makanya kehebatannya itu dipikir enggak. Memang ada yang jaga, terutama orang-orang tua tadi itu. Nah itu jadi Oke. saya yakin bahwa Golkar itu tetap akan insya Allah akan selamat karena dia harus ada bersama NKRI. Iya. Selamat dengan syarat munaslup terjadi. Nah, kan itu kan nanya tadi bagaimana ya feelingnya terjadi kemarin 5 kali munaslup ya tidak apa-apa ya kan Malah Cuma tambah kuat aja. tambah kuat aja sekali nggak masalah. Iya, iya. Tapi munaslup yang saya sampaikan kemarin itu bukan munaslup ganti Erlangga, Iya, iya. munaslup untuk Soal presiden. calon presiden. Erlangganya tetap aja sampai 2024. Nah, Kalau hari ini? bahwa hari ini terus ada kasus muncul yang lain, ya tidak tahu. Apa ada kasus-kasus yang lain lagi kan bisa banyak. Nah, munaslup yang sekarang ini munaslup soal presiden apa munaslup ganti ketua umum? Ya, tunggu nanti malam ini hasilnya bagaimana. Saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Baik. Itu. Baik, oke Mas. Ini kira-kira ini Golkar kan ini ditunggu nih ya karena menarik.
sebaiknya nih Golkar ini gabung sama siapa? Kira-kira menurut Nah. ini ya, menurut pengamatan apa? Gini, kenapa saya menanyakan itu? Kimiawinya Golkar tadi dijelaskan oleh Bang Ridwan selaku politisi yang paham betul sejarah Golkar, yang lebih dekat dengan kimiawinya Golkar. Kira-kira nih pandangan terhadap kepentingan bangsa dan negara ini, yang tadi Dewan Suruhnya adalah presiden. Tanda petik. Dewan Peti. Kira-kira Golkar nih Ini lebih dekat nanti kalau kemana? ini podcast ini beredar, saya dimarahin orang lagi. Ini tanda Jadi petik. kalau Tanda petik. ini bisa booming ini. Kira-kira Jalan gimana? kemana-mana. Iya. Pak Jokowi dipanggil, Ridwan kapan saya jadi Dewan Suro ini? Pakai tanda petik. Kita memang pernah membuat Simulasi. studi eksperimental ya. Ah. Kira-kira Golkar ini kalau mendukung siapa, Ya. siapa yang kira-kira bisa menaikkan suara Ya, Golkar suara ketika Golkar. itu. Nah, salah satu yang kita uji waktu itu adalah ketua umumnya sendiri. Kemudian kita uji juga misalnya kalau Golkar mencalonkan tokoh seperti Ganjar Pranowo. Waktu itu kita menemukan kalau Golkar mencalonkan Ganjar, waktu itu masih populer. Kita survei Desember 2022 ketika kita melakukan simulasi itu, dan kita menemukan bahwa ada efek ketika misalnya Golkar mencalonkan efek apa namanya? Efek ini efek pada ekor jas. Golkar. Ya, Nah, ya, ada efek pada kenaikan suara Ya. Golkar Golkar. ketika itu. Dan kalau waktu itu belum dideklarasikan Ya. Pak Ganjarnya, dan pada saat yang sama Pak Ganjar tidak dideklarasikan oleh PDIP, itu mengurangi suara PDIP ketika itu. Jadi ada efek ekor jas, Ekor jas. Ya. Efek ekor terhadap apa namanya peningkatan suara Partai Golkar. Kalau kita lihat secara umum sebenarnya ini Golkar ini ada beberapa partai yang kita identifikasi sebagai partai yang lama atau yang disebut lama itu mereka sudah ada sejak 99 ikut ya. Ada PDIP, Golkar, P3, PKB. PKB ya, juga ada. PAN ya. Ada kecenderungan bahwa partai-partai lama ini sebenarnya kurang berkembang. Jadi lihat dari kaderisasi pendukung itu tidak berkembang. Misalnya Golkar salah satunya itu masih lebih banyak pendukungnya berasal dari kelompok dari sisi usia, misalnya usia yang agak senior, Betul. dibanding dengan yang muda. Yang agak berhasil misalnya agak imbang PDIP, mungkin karena ada tokoh ya lagi-lagi ya. Tetapi saya kira kalau kita lihat pada Golkar memang salah satu pekerjaan besarnya adalah melakukan regenerasi pendukung. Saya kira ya. Saya kira slogan-slogan soal Golkar berdiri untuk semua, anti politik aliran, partai tengah, mendukung ide mengenai keberagaman misalnya dan seterusnya. Tidak politik identitas. Tidak politik identitas, sebenarnya itu bisa dipakai kalau itu digaungkan secara lebih intensif. Sebenarnya itu bisa menjangkau anak-anak generasi yang lebih baru. Juga sebenarnya aspek kekaryaannya itu. Sebenarnya salah satu kenapa partai-partai pemerintah sekarang relatif lebih di atas dibanding partai oposisi itu karena approval rating pada pemerintah sangat tinggi kan. Sekitar 80% sekarang kepuasan Indonesia tingkat kepuasan Jokowi. Dan saya kira mestinya kan Golkar punya andil yang paling besar di sana. Apalagi jadi Dewan Suro kan. Untuk mengklaim keberhasilan pembangunan Pak Jokowi salah satunya didukung oleh Partai Golkar. Tapi sejauh ini itu tidak tersampaikan ke publik atau publik tidak menangkap itu. Baik, Bang Ridwan, terima kasih. Hampir 1 jam kita bicara ini. Kalau kita bicara Golkar, selalu banyak hal-hal yang menarik dalam tubuh Golkar. Sebagai partai lama, partai yang prosesnya sangat panjang, tentu tidak pernah kehabisan cerita kalau bicara tentang Golkar. Hari ini politisi Golkar yang mumpuni, yang tahu perkembangan, dan saya juga baru tahu ada beberapa hal tentang Golkar, walaupun dulu bapak saya adalah sekretaris Golkar provinsi, di zaman Pak Darmono, Pak Wahono, segala macam. Jadi closing statement Bang Ridwan soal Munaslup ini apa harapannya? Ya, jadi saya menyampaikan, menghimbau kepada seluruh kader Golkar, terutama yang di struktural, janganlah Munaslup itu dianggap barang haram. Buat Golkar itu biasa. Kenapa? Karena partai ini tidak ada ownernya. Pak Harto saja yang sebagai ketua Dewan Pembina tumbang kok di Golkar kan? Tidak ada owner. Nah itu jadi ya biasa kalau memang sudah waktunya, tidak mungkin bisa mengangkat partai ini, ya sebaiknya mengundurkan diri supaya terjadi perubahan tadi itu. Karena sejatinya Golkar itu perubahan. Saya bilang gini malah,
hari ini kejadian ini harus diambil hikmahnya. Kalau tidak ada rapat Dewan Pakar, Golkar ini sluman selamat namanya. Iya. Sluman selamat, tidak selamat tapi Iya. kenapa? Kadernya tidur. Iya. Sekarang tidur semua ini, Iya. kenaan tidurnya. Iya. Oleh Erlangga dielus-elus, Dielus-elus. tidur semua. Begitu saya keluarkan Dewan Pakar keluar, terus saya keluar Munaslup, bangun semuanya. Inilah sekarang. Iya. Ini kalau mungkin coba disurvei lagi nih, ini pasti naik nih elektabilitasnya Golkar. Bayangkan hampir 20 hari ini trending topik. Iya. Trending topik. Jadi akhirnya kader-kader yang di bawah loh masih ada Golkar. Baik, Bang Ridwan. Ya itu. Jadi kepentingan menyelamatkan partai di atas segala-galanya. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi Mas Sediman, closing statementnya soal Munaslup Golkar ini. Ya, saya kira ada perkembangan yang menarik ya belakangan ini sejak Pak Erlangga mungkin juga sebelumnya bahwa Golkar sebenarnya relatif solid beberapa tahun belakangan. Solid karena diem terus ini dia solid. Solid, tapi walaupun tentu saja ya bahwa belum maksimal kita lihat di dalam survei baik ketua umum maupun partainya belum maksimal terlihat di survei dan memang perlu ada perubahan yang mendasar ya. Tetapi juga harus diingat jangan sampai perubahan ini kemudian mengarahkan kembali Golkar terpecah seperti beberapa tahun yang lalu. Saya kira itu dampaknya akan lebih buruk dibanding dengan sekarang kalau itu terjadi. Ya, terima kasih Bang Ridwan, Mas Sediman. Ada adagium yang mengatakan bahwa negeri itu akan baik kalau partainya baik. Oleh karena itu kita semua berharap tentu Golkar menjadi partai yang lebih baik, yang bisa memberikan kontribusinya kepada pembangunan di negeri ini. Walaupun Dewan Suro adalah presiden, itu adalah quote yang paling penting dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih. 82% suaranya. Terima kasih. Saudara sekalian, kita ketemu pada Polpak yang akan datang. Thank you.